Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari, NPM 191600031 PGSD 4A. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 7, yaitu masuknya Islam dan kolonialisme. Untuk pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 di Sumatera bagian utara, di Samudra Pasai, Aceh, melalui para pedagang dari Gujarat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Sumatera lebih awal lagi, sudah sejak tahun 1128. Menurut Slamet Mulyang dalam Bukri DKK 1997, pedagang-pedagang Islam telah berdiam di Perlak dan Pasai dalam usaha mereka menguasai daerah produsen lada, yaitu daerah Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Selanjutnya, pengaruh Banten dan sistem pemerintahannya. Pengaruh Banten di Lampung telah dirintis sejak permulaan berdirinya Kesultanan Banten, yaitu Fathahilah. Pendapat ini dikemukakan oleh tim penelitian yang dibentuk tahun 1966 oleh Panitia Peringatan ke-10 tahun gugurnya pahlawan Raden Intan di Lampung. Panitia ini menerbitkan sebuah risalah berjudul Sejarah Perjuangan Pahlawan Raden Intan. Antara lain dikemukakan bahwa Fathahilah pernah datang sendiri ke Lampung dan menikah dengan putri dari Minak Raja Jalan, ratu dari Keratuan Pugung Jabung Lampung Timur bernama Putri Sinar Alam. Dari perkawinan Fathahilah dengan Putri Sinar Alam adalah perkawinan politis, dilaksanakan dalam rangka usaha Fathahilah mendapatkan pengaruh di Lampung. Dalam kerangka ini pula dapat dipahami usaha Fathahilah menarik Lampung ke bawah pengaruh Banten diteruskan secara efektif oleh Kesultanan Hasanuddin dan para pengikutnya. Jelas kiranya bahwa abad-abad permulaan perkembangan Islam di Lampung adalah masa perkembangan pengaruh Banten atas Lampung. Katanya pengaruh Banten atas Lampung dapat dilihat dari adat dan atribut yang memperlihatkan pengaruh Banten. Selanjutnya ada hubungan Lampung dengan Banten. Hubungan Lampung-Banten pada mulanya merupakan sebuah usaha yang dilakukan Banten untuk menarik Lampung di bawah pengaruh Banten pada masa pemerintahan Fathahilah 1525 sampai 1552, yakni melalui perkawinan, perdagangan, kemudian diteruskan menjadi penyebaran agama Islam yang kemudian dilakukan secara terus-menerus oleh Sultan Hasanuddin dan keturunannya. Secara ekonomi, hubungan Lampung-Banten dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memimpin pemerintahan pada tahun 1552 sampai 1570 yang memulai perluasan kebun lada. Kedatangan Banten ke Lampung pada masa kekuasaan Hasanuddin 1551 sampai 1570 memiliki kaitan yang erat dengan perdagangan dikarenakan Banten merupakan pusat perdagangan yang sangat ramai pada saat itu, baik untuk memenuhi kebutuhan barang-barang ekspor maupun impor. Banten menyuplai rempah-rempah dari berbagai daerah. Pada saat itu, Lampung adalah salah satu daerah penghasil lada yang sangat besar, sehingga Banten tertarik untuk melakukan ekspansi ke daerah Lampung. Hubungan antara Lampung dan Banten tidak hanya berupa ikatan ekonomi saja, tetapi juga lebih dari itu. Banten memiliki misi lainnya untuk melakukan penyebaran agama Islam. Kemajuan Banten dalam beberapa bidang seperti bidang agama dan bidang perekonomian mampu membuat orang Lampung tertarik berkunjung ke Banten untuk belajar agama Islam, sehingga setelah mereka kembali dari Banten dapat membantu dalam penyebaran agama Islam.
Tidak hanya itu, terjadilah hubungan timbal balik antara Lampung dan Banten yang terjadi dalam perekonomian lada yang diatur oleh Banten, tetapi urusan dalam daerah sendiri diatur oleh pemuka adat dan penyimbang yang diangkat sebagai penggawa oleh Sultan Banten. Jadi, secara ringkas dapat dikatakan bahwa masa masuknya Islam ke Lampung sekaligus merupakan masuknya pengaruh Banten. Pengaruh ini ternyata demikian mendalam sehingga banyak yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Lampung. Tetapi di Lampung pernah mengenal 5-6 keratuan. Itu semua tersebut mengakui Banten sebagai penguasa tertinggi. Keratuan tersebut antara lain Keratuan Ratu di Puncak, Keratuan Ratu di Balau, Keratuan Ratu di Pemanggilan, Keratuan Ratu di Pugung, dan Keratuan Ratu di Darah Putih. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Eropa, Portugis, Belanda. Nah, kedatangan bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia membawa perubahan besar dalam kehidupan kenegaraan dan perekonomian kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedatangan bangsa Barat adalah untuk mendapatkan rempah-rempah yang semakin sukar mereka peroleh di negeri mereka. Untuk pertama kali orang Portugis yang datang ke Indonesia yaitu tahun 1509. Ini adalah perubahan sejarah yang besar dalam dunia perniagaan di Asia. Sebagai akibat dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Asia, sesudah penemuan jalan atau mengelilingi benua Afrika ke Asia. Dalam hubungan ini, dapat diungkapkan bahwa tujuan penyebaran pelayaran bangsa Portugis didorong oleh semangat abad pertengahan Eropa. Sementara itu, keadaan di Indonesia sendiri telah berubah. Abad-abad kedatangan bangsa Portugis di Indonesia adalah permulaan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia dan mereka inilah yang memegang kendali perniagaan di sini. Tidak mengherankan jika kemudian terjadi pertikaian antara Portugis dengan kerajaan-kerajaan Islam. Serangan paling terkenal ialah dari Jawa, yaitu gabungan armada Demak dengan Jepara pada tahun 1512 dengan kekuatan 100 kapal dan 12.000 tentara. Serangan ini akhirnya gagal, tetapi di mana-mana bangsa Indonesia selalu berusaha mengadakan perlawanan terhadap Portugis. Jawa kembali menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1554 dan 1574. Periode kekuasaan laut Portugis ini didapatkan bukti adanya usaha Portugis untuk menguasai perdagangan lada di Lampung, antara lain pertama di Pugung Kembang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara dekat Krui. Kedua, di Menggala dikenal cerita yang menyebut pernah terjadi pertempuran melawan Gerigis. 3. Di Kampung Kuripan dekat Kalianda. 4. Di Kampung Putih Doh, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggemus. Selanjutnya ada tata kehidupan masyarakat. Nah, orang Lampung pada umumnya sederhana dalam penghidupannya, tetapi di segi lain ia menunjukkan kegemaran akan pujian sebagai ternyata dari pemberian nama yang besar pada kampungnya, dari pemilikan nama-nama yang agung oleh para lelaki, dari pemakaian hiasan yang mahal-mahal oleh para wanitanya pada waktu pesta. Ia bersedia mengeluarkan biaya besar untuk keperluan yang memuaskannya. Dengan demikian, terdapat suatu kontradiksi dalam kehidupan sehari-hari mereka yang sangat sederhana, tetapi suatu waktu mereka mengeluarkan biaya besar untuk keperluan memuaskan dirinya. Tentu saja semua itu keperluan untuk upacara-upacara mahal dan sebagian besar sangat indah
itu bahan-bahannya didatangkan dari luar negeri, sedangkan keahlian menata sehingga menjadi pakaian adat yang agung itu sebagai penduduk mengusahakan pembuatannya sendiri. Semakin lama, hubungan yang makin erat antara Lampung dengan Banten menimbulkan kegemaran orang-orang Lampung akan gelar-gelar yang digunakan di Banten dan mengakibatkan terbentuknya pangkat pepadun di Lampung. Para kepala adat Lampung sewaktu berada di Banten telah melihat bahwa para pembesar ningrat Jawa mendapatkan penghormatan untuk duduk di tempat yang lebih tinggi dari tempat penghormatan di bawah yang lebih tinggi dan tempat duduk bawahannya. Adat Jawa ini pun diikuti oleh kepala marga. Di antaranya mereka itu mendapatkan hak dari sultan untuk duduk di tempat yang tinggi pada waktu mereka mengadili suatu perkara di tempat itu yang diberi nama pepadun. Yang terakhir ada perkembangan seni budaya. Sebagai suatu suku bangsa yang memiliki identitas, suku Lampung mempunyai bentuk kesenian yang berdiri sendiri, di antaranya bidang seni rupa, arsitektur, seni pahat, seni lukis, dan seni kerajinan tangan, seni tari, dan seni sastra. Dalam bidang arsitektur, kita dapat melihat bahwa bentuk bangunan Lampung kelihatan statis. Bangunan rumah kediaman dan sejenisnya selalu merupakan rumah panggung bertiang dengan variasi yang tidak seberapa. Adapun bangunan bersejarah yang merupakan warisan budaya Islam pada penyebarannya di Lampung adalah Masjid Al-Anwar dan Masjid Al-Yakin. Masjid Al-Anwar itu terletak di Teluk Betung, Bandar Lampung. Ini dibangun pada abad ke-18 oleh pemerintahan Lampung melalui kantor wilayah Departemen Agama. Sekarang Kanwil Kemeng ditetapkan sebagai masjid tertua. Dan Masjid Al-Yakin didirikan para perantauan masyarakat dari Provinsi Bengkulu yang tinggal di Tanjung Karang, sekarang Bandar Lampung, pada tahun 1883. Dalam bidang seni, sebagai suatu kesenian yang tertua di samping seni suara, mempunyai sangkut paut dengan upacara adat. Dalam seni sastra, berkembang dengan baik yang disebut cerita rakyat, peribahasa, pepatah, pantun, teka-teki, dan sebagainya. Jadi ada prosa dan ada puisi. Jenis karya sastra yang tergolong prosa ialah serambi, cerita-cerita panjang, cerita curika, cerita pendek, dan cecawan keluhan jiwa. Yang tergolong puisi adalah bebandung, pantun, dan campuran antara belendung dan pantun. Tergolong juga dalam kelompok ini ialah sagata dan kias yang banyak didapati di daerah Lampung pesisir. Semua kepandaian yang diperoleh generasi penerus ialah melalui pendidikan tradisional dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, pendidikan modern belum muncul pada periode ini. Pendidikan tradisional memegang peran penting untuk meneruskan kebudayaan Lampung tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Lampung masuknya Islam dan kolonialisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.